Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi di podcast Belajar Bersama Baswara. Nah, berhubung hari ini hari Isra Mi'raj, di sini kita akan menjelaskan tentang apa hubungan relativitas dengan Isra Mi'raj. Nah, di sini kita kedapatan 4 orang nih. Ya, di sini ada 2 cewek sebagai mantra. Dan di sini ada 2 pria sebagai pro. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW dalam satu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, lalu naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat lima waktu dari Allah. Oke, jadi kenapa hal ini bisa dikaitkan sama teori relativitas? Karena di sini ada peristiwa yang namanya dilatasi waktu. Di sini kan Rasul kan meninggalkan umatnya, dan itu kan peristiwanya diceritakan satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Palestina, terus naik ke langit 7 buat menerima perintah sholat. Dan di setiap langitnya nanti kan masih bertemu dengan nabi dan malaikat. Nah, di sini tuh sama kayak teori yang dipaparkan sama teori Einstein sendiri, teori relativitas. Jadi yang diceritakan itu sama-sama orang yang berpergian ke luar angkasa gitu, dengan kecepatan cahaya. Nah, di sini dinyatakan bahwasanya kecepatan gerak itu lebih dari kecepatan cahaya, kayak gitu. Jadi nabi ini kalau diasumsikan ya kecepatan cahaya itu sama halnya kayak gini. Kamu itu mencapai ke suatu titik yang kamu tuju, jaraknya puluh berapa, dan kamu kembali lagi ke tempatmu dari kamu start. Itu sama halnya kayak orang-orang di sekitarmu yang sebelum bergerak. Kayak gitu. Orang-orang kita masih belum bergerak. Jadi kayak ya kan. Kamu nyampe lagi di depan. Kayak gitu. Dan perjalanannya kan kelihatan itu cuma setengah jam. Dan itu juga masuk akal. Jadi orang di bumi ini masih bergerak berapa jam ya? Sedangkan Nabi itu untuk minggu sampai menerima perintah sholat. Dan akhirnya turun ke bulan buat menyampaikan perintah sholat kayak gitu. Cuma dalam sehari. Ya satu malam, bukan Semalam. satu malam. Diasumsikan ini kayaknya habis Isya sampai subuh. Kalau menurut kalian gimana sih? Kalau menurut kita sendiri ya, ini peristiwa Isra Mi'raj ini sendiri itu gak masuk akal. Kenapa? Karena jarak tempuhnya itu jauh kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya kan? Terus, ya, bahkan ya kan gak sampai sehari itu, ya sorenya itu di artikel ini sorenya itu baginda Nabi itu masih ada di bumi gitu. Ngobrol sama sahabat-sahabatnya, tiba-tiba malamnya itu hilang dan besoknya udah ngaku gitu kalau baginda Nabi itu udah ke langit ke-7, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Dan masa iya ya bisa gitu manusia gitu ya nggak tahu juga sih sampai ke langit ke-7 bahkan keluar dari kata sini iya kayak ya apa ya mungkin menurut kita ada logis gitu loh bukan gitu hanya semalam gitu. Nah itu juga tadi kan Umar bilang misalnya buruk sama kecepatan cahaya ini lebih cepatan buruk. Nah sedangkan aku baca ya kalau misalnya buruk sama kecepatan cahaya ini sama. Tapi kalau di Al-Quran itu ada saya. Ya kalau di Al-Quran sendiri di Al-Isra ayat 1 itu katanya memang benar. Tapi kalau ini kecepatan cahaya. Oke, paham. Aku ya, udah itu menganalisis lah gimana sih malaikat untuk ke atas, untuk ke langit 7 udah itu deh, udah di sini ada kutipan Quran ya, surat Al-Ma'arij ayat 4. Jadi aku bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'luju malaikatu wa ruhu ilaihi yahdu kanan darum min darum qalisina anfal
Jadi ya artinya tuh para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Jadi Rek, aku di sini udah hitung caranya pakai rumus gradasi waktu. Di delta T0 sama dengan satu hari malaikat yang terbang menghitung dari dirinya dengan acuan dirinya Rek. Oh, Jadi, ini kecepatan objek ya? dari malaikat sendiri. Jadi delta T sama dengan 50.000 tahun kali 365 hari setengah hari ini 24 nya setengah hari. Itu hasilnya 16.000 sama dengan 1.262.500 hari itu untuk manusia memerlukan waktu 50 tahun sebagai mana malaikat gitu. Jadi udah masukin caranya jadi delta T sama dengan delta T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi dimasukin dari hasil ini. Jadi 16.262.500 per sama dengan 1 per akar min V kuadrat per C. Lalu untuk menghilangkan pernya nanti 1 dari per akar ini dipindahkan ke ruas kiri. 1 per 16.000 adalah 16.262.500. Jadi untuk menghilangkan akarnya kita pakai dipindahkan jadi kuadrat. Jadi hasilnya itu ya kesimpulannya V sama dengan C. Jadi kecepatan malaikat sama dengan cahaya. Ini menurut fisika. Itu. Fisika. Ya tapi kan apa ya? Tetap masuk akal gitu loh. Masih pada akhirnya masih bisa terbongkar dan semua dalam kejadian yang diceritakan dalam Al-Qur'an dan diceritakan dalam hadis itu ternyata bukan khayalan semata ya gitu. Dan itu ternyata bisa dibuktikan dan kita bisa lihat cerita ini tuh ada dari abad ke-7 bahkan kayak gitu ya. Sekarang kita sudah abad ke-21. Teori relativitas ditemukan di abad ke-20 sama Albert Einstein. Dan ada sekian berapa abad itu? Kurang lebih kan ada 14 ya, 14 abad kemudian kayak gitu. Akhirnya baru terjawab bahwasanya itu benar-benar bisa dan mungkin kalau orang menurut waktu ini nggak bisa masuk akal. Cuman ada satu teori dari Albert Einstein ya. Kalau misalkan V melebihi C atau kecepatan itu lebih kecepatan cahaya tadi, itu kita itu bisa dibawa kembali ke masa lalu kayak gitu. Nah, kalian ingat nggak waktu pelajaran fisika kemarin? Kan kita nonton film Interstellar ya. Interstellar. Nah, Interstellar itu kan kemarin ketika si pemeran itu ditarik ke dalam black hole, dia kan melebihi kecepatan suara. Nah, ini dia memasuki suatu dimensi yang dinamakan apa? Dimensi 5 dimensi ya. 5 dimensi. Dan di 5 dimensi itu dia bisa lihat masa lalu atau dia bisa kembali masa lalu itu, bisa melihat dirinya sendiri kayak gitu. Nah, like asumsi pribadi ya, asumsi pribadi karena Nabi sudah melebihi kecepatan cahaya dengan blok itu kayak ya ibarat Nabi itu pergi ke suatu masa di masa lalu terus dia naik ke atas, akhirnya dia kembali lagi ke masa saat itu. Apa ya jelasnya? Jadi kayak gini, misalkan ya ini tuh masa sekarang, masa dimana Nabi itu sebelum berangkat kayak gitu. Kan Nabi kan berangkat dengan kecepatan yang sangat tinggi loh, dan itu kan bisa melempar suatu objek ke objek yang masa lalu, bisa dilempar ke masa lalu. Nah, waktu Nabi ada di masa lalu kayak gitu, ini kan apa ya? Ini kan tetap berjalan seperti semestinya kan. Tapi masa lalu ini ibaratnya itu ya perjalanannya Nabi tadi itu. Nabi itu naik ke langit ke-7 kayak gitu. Setelah itu, setelah berjalan sesuai ceritanya tadi, nanti naik ke langit ke-7 kan besoknya Nabi kan kembali. Nanti ya Nabi akan kembali lagi seperti kecepatan cahaya yang tak perkembangan tadi dulu. Kayak misalkan semuanya itu belum sempat bergerak, kamu tuh kayak kembali lagi ke bang. Kalian tahu film The Flash ya? The Flash kan itu kan lah kecepatan itu digambarkan hampir sama atau sama dengan kecepatan cahaya.
flash kan speed cepetnya dia bisa menembus tembok dan lain-lain. Dan itu kan sama halnya juga bisa menembus ruang berkopi. Jadi jalan sih cerita ini supaya nanti itu gak ngarang pada ya cerita ini gak ngarang. Kayak misalkan orang zaman dulu mungkin pas dengan cerita Nabi kayak tak mungkin kok iso ini video antara di luar negeri antara di luar angkasa kemudian kita kembali lagi. Tapi setelah dibentukkan rumus ini ternyata terbukti bisa kebenaran. Nah, tapi menurutku ini agak gimana gitu. Soalnya kan dengan kecepatan itu, apakah manusia tidak mengalami kehancuran? Apa kayak ada yang rusak atau hancur lah? Karena kecepatannya sangat tinggi, akhirnya gravitasinya juga kan tekanannya semakin besar. Nah itunya Pertanyaan. Cuman ya ingin juga menanyakan waktu akselerasi ya mungkin akan terasa ya G-force-nya ya, tekanan. Kalian naik mobil normal digas, tapi kalau kecepatannya konstan, kecepatan cahaya itu konstan kan? Kayak gitu kan? Kalau kecepatannya itu konstan, nggak terasa. Kayak kalian naik kereta cepat, naik kereta cepat, itu loh kereta cepat itu di Jakarta Baru, bukan MRT. KRL. Yes, KRL ini. Naik kereta cepat itu yang di Jakarta yang baru, yang ngambil dari Cina sampai Jepang ya. Nah itu kan kita jalannya di atas 300 km per jam, kayak gitu. Tapi kecepatannya konstan, dia nggak langsung kecepatannya konstan. Dan waktu sudah konstan, kalian di jalur mau kiri, mau makan, mau ngapain waktunya normal. Tapi kalau dilihat orang dari luar, bagus. Nah kayak gitu kan. Jadi kayaknya orang itu nggak bisa hancur karena kecepatannya konstan pada saat itu. Konstan, enggak berubah dan tiba-tiba tiba-tiba kecepatan itu turun. Ya kan pasti kalian naik motor berem pasti kan tekanan ke depan kan. Gaya juga. Kayak gitu sih. Cuman kayak menurutmu ya apakah ini apakah bisa lebih cepat dari kecepatan cahaya atau sama? Kalau kembali lagi, kalau kita sudah mikirin sudah ngitung lembaran, kembali ke agama. Allah. Jadi Allah lebih. Jadi udah kerada guys. Memang kuasa Allah itu gak ternilai ya. Cuman kalau ada ya dosen, entah itu dosen dari gimana atau apa ya, dia itu seperti itu. Aku tuh juga baca dari CNN ya, yang akhirnya itu loh. Di CNN itu kalau diasumsikan ya, katanya Nabi ini dalam waktu 4 jam itu ya terbang itu kayak gak sampai keluar galaksi katanya. Cuman menempuh jarak 4 miliar 200 sekian, yang dimana jaraknya itu gak sampai ke planet Neptunus atau planet terluar dari tata surya kita. Kayak gitu. Tapi itu kalau dengan kecepatan cahaya, kalau 2 kali lipatnya, ya pastinya sudah jauh keluar. Kayak gitu. Kalau menurut dia sendiri kira-kira gimana sih pembahasan kita ini? Albert Einstein. Cuman kalau aku sendiri setuju kembali lagi, soalnya apa? Hal ini tuh bisa dibuktikan dan bisa dihitung kayak gitu. Kayak tanya tadi itu ya. Intinya itu mungkin suatu manusia melakukan perjalanan di luar angkasa dalam waktu singkat itu sudah terjawab secara ilmiah kayak gitu. Walaupun untuk saat ini belum ada teknologi yang bisa menyamainya. Kalau dulu pakai apa? Terus namanya buruk ya. Buruk itu ya apa itu? Bentuknya itu kayak apa namanya itu jahit, tapi kepalanya manusia. Itu ada sayapnya juga. Terus dia mana itu? Benar ya? Tidak ada yang kecil, tidak setinggi jalan. Kan itu perjalanannya malaikat Jibril. Itu malaikat Jibril itu cek
Oke, kesimpulannya gimana nih? Ada yang bisa dibeli nggak? Kesimpulannya dari kan kalau dari teman-teman ya, dari per grup ini kesimpulannya gimana? Kalau kita ya ini wis jangan kayak kata mati ya. Ini balik lagi ke agama. Ini juga udah mukjizat dari Allah juga kan. Kan Nabi Muhammad kan dipanggil, bukti gara-gara dipanggil itu jadi Allah punya dia prophet. Tapi intinya kan mungkin melakukan perjalanan Karena juga udah ada di dalam Al-Quran. Terus sama itu udah dibuktikan kalau bisa. Pakai kita juga ya. dan memungkinkan dan berarti cerita itu tuh bukan bohong. Ya kan Nggak bohongnya itu ini ada. juga ada di Nggak Al-Quran. diragukan itu kebenarannya emang benar ada yang Dan masuk akal. Mungkin dari atas Anglia gimana? Kalau menurut kita sih, menurut kita tidak sepenuhnya dapat iyalah Kita nggak sampai ini, soalnya ilmu kita tuh Iya. nggak sampai lah sama Iya. kuasa Allah itu. Iya. Kita tuh bagaikan kita tidak ada apa-apa. Nah, Mungkin kalau dari kita berdua sih Yes. ada persamaan lah dari kedua kisah ini, yaitu ya keduanya itu sama-sama membahas perihal perjalanan. Jadi kayak persamaan antara teori relativitas yang kita mengkaitkan ya teman-teman, teori relativitas dengan kejadian Isra Mi'raj. Jadi itu kayak keduanya itu sama-sama membahas perihal perjalanan dari bumi ke luar angkasa kayak gitu. Kan sama kalau Nabi kan bilang itu terus relativitas kan juga menggambarkannya kan ketika ada seseorang yang pergi ke luar angkasa dan dia berkeliling selama 10 tahun, saat dia kembali ke bumi, ternyata di bumi waktunya sudah 10 tahun. Ya, 10 tahun. Kayak gitu, ada didatasi waktunya. Terus keduanya itu juga membahas penggunaan faktor kecepatan yang sangat tinggi dalam penggunaan. Jadi ya sama-sama itu kan jelaskan kecepatan cahaya. Jadi relativitasnya juga sangat bergantung sama kita dia kecepatan cahaya. Terus konsep mengenai perpisahan antara dua objek atau lebih yang bagaimana itu digunakan sebagai dalam juga kayak gitu. Kayak teknologi kan objek yang bergerak itu ya nabinya. Kalau yang dari relativitasnya yang diceritakan sama Einstein itu kayak astronomnya kayak gitu. Sama objek yang diam. Objek yang diam ini kalau di Interstellar itu anaknya. Ya, aneh Ya, ya. kalau di Interstellar itu anaknya. Kalau Yang nabi meninggal. yang meninggal. Kalau nabi ini meninggalkan umatnya pada saat itu. Jadi tak simpulkan ya terakhir ya, dalam Isra Mi'raj Rasul meninggalkan kaumnya di bumi untuk berpergian. Dan dalam kasus teori relativitas menceritakan tentang dua saudara kembar A dan B, di mana saudara kembar A mungkin ke luar angkasa. Sampai di sini hal tersebut sudah dapat mengambil kesimpulan bahwasannya peristiwa Isra dan Mi'raj itu saling berkaitan sudah sebetulnya. Sama, cuman ya nilai-nilainya ini masih kita ketahui. Mungkin karena pada saat itu kan kurang terperinci dan kesulitan juga. Tapi ya intinya kedua hal ini itu bisa dikaitkan dan malah berkaitan dan sama seperti itu. Dan bisa dicapai juga dengan lurus, bisa diperkirakan juga. Dan kecepatan cahaya itu setara dengan berapa kayak gitu. Dan ya memang pada akhirnya kisah itu memang benar-benar ada. Toh juga nggak mungkin kan kayak misalkan Nabi Muhammad yang soal berExcel, padahal kan juga ada Nabi Muhammad. Ya, mungkin itu dulu ya. Nah, menurut kalian nih, apakah ini masuk akal atau tidak? Nah, Ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum